Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Mukjizat. Program Mukjizat adalah sebuah program rohani yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, kami percaya bahwa saudara sekalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan bahwa janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, janganlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi kita harus saling memberkati supaya kita memperoleh berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Saudara sekalian, marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan berbuah roh di dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai buah-buah roh dalam hidup kita, maka kita akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup ini. Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Satu hal ajaran Tuhan Yesus itu, orang suka lupa, nggak boleh begini. Orang Kristen nggak boleh begini. Saya orang yang sejak kecil nggak pernah begini. Saya nggak pernah minta-minta. Diberi nggak mau. Saya orang yang korban sejak kecil, prinsip saya. Bahkan saya punya iman, katakanlah saya akan surga. Maka kita baca di sini yaitu dalam Matius 10, 7-8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian. Jadi Yesus mengatakan apa? Yaitu kamu kuberi kuasa cuma-cuma. 3 hal pokok yang Tuhan mengatakan apa? Yaitu kamu ngusir setan. Anda perhatikan. Justru yang pertama Yesus mengatakan kamu ada kuasa ngusir setan. Jadi perhatikan apa? Yang pertama diberi kuasa ngusir setan. Yang ngomong Tuhan Yesus. Kuasa besar ngusir setan. Setan kita tolak. Anda mana setan. Yang kedua dikatakan bangkit orang mati. Kami sudah membuktikan di TV puluhan orang mati bangkit. Maka kami punya kuasa bangkitkan puluhan mati. Baik cukup telepon atau ketemu saya orang bayi mati lari-lari stadion utama. Saya sudah selesai khotbah. Bu Susan nangis, Pak ini udah mati besok keluar. Saya cuma apa? Cuma punya 1 pot minyak ini. Saya berikan cipratin, kulesi. Besok kamu, yaitu bayimu sampai lahir, kan luar biasa. Cuma 1 pot, bangkitkan bayi mati, udah banyak. Pak Usman, 10 jam mati, istrinya ngasih setengah pot minyak, dicurahkan, sudah 10 jam di lemari esok, bisa dibangkitin. Jadi, ada kuasa, Yesus mengatakan, bangkit orang mati. Perintah kedua. Yang ketiga, Tuhan katakan apa? Yang ketiga, Tuhan mengangkat sederhana, yaitu menyembuhkan penyakit. Misalkan, Pak Daniel yang ikut saya. Itu mamanya misalkan sakit kanker lumpuh. Saya tinggal 1 pot di kantong. Karena tugasnya kembalikan kuasa minyak, saya buktikan dengan minyak orang mati bangkit, minyak urapan. Dengan 1 pot ini. Bu Elvi yang lumpuh kanker, saya bukain, saya bikin ibu minggu depan berjalan tidak lumpuh. Datang ke saya minggu depan saksi di TV, karena kamu tidak lumpuh, tidak kanker. Sederhana bukan? Kalau kita punya iman. Ayat selanjutnya mengatakan Galatia 6, 7-10 gambar apa?
menggambarkan yaitu apa? Apa yang ditabur itu dituai. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian. Firman Tuhan berkata, apa yang tabur, itulah yang Anda tuai. Alkitab mengatakan Anda nabur dengan derai air mata, maka Anda menuai dengan apa? Berkas-berkas yang besar. Maka itulah dikatakan apa? Supaya kita tidak jemu-jemu, tidak bosan. Untuk apa? Untuk selalu berbuat baik. Saya selalu berpikir berbuat baik. Jadi, asal pikiran Anda ingin berbuat kepada sesama. Korban sesama, Tuhan melihat Anda. Dari surga lihat perbuatanmu. Itu prinsip saya, yaitu korban. Maka itulah kalau Alkitab juga mengasep orang korban. Maka itulah kalau orang korban, saya tidak akan pernah, katakanlah, Rasul nggak pernah miskin, tidak pernah kekurangan. Maka itulah kalau Tibdas penuh kuasa hujat, bangkitkan orang mati, lebih-lebih bayi, dan katakanlah, seperti tadi disampaikan apa, yaitu mamanya Pak Daniel, diakhiri saksi di TV itu. Karena konsep Allah Anda ada kuasa minyak, maka akan jadi mempelai, akan bangkit dari kiamat. Amin. Nama saya Satomiko Yamamoto, tapi nama dari Tuhan Yesus nama VB. Ya. Jadi sekarang saya pakai VB Satomiko Yamamoto. Ya. Terus ini anak saya Hanako Alam, terus menantu saya Max Rizal, dan cucu saya Javier Keitaro Rizal. Yang baru-baru ini terjadi mujizat cucu saya. Oke, mulai dari cucu deh, Bu. Cucu dulu ya. Cucu saya tuh waktu itu kena demam berdarah. Dari hari Jumat tuh badannya panas gitu. Terus makin sore makin panas. Terus mamanya bawa ke dokter dan dikasih obat. Oh, jadi mamanya bawa ya? Oke, saya ke mamanya ya. Jangan ke ibu. Boleh ceritain, silakan. Jumat ke dokter, dikasih obat antivirus, antibiotik. Panasnya berapa, Bu? Panasnya sampai 40. 40. Sabtu nggak ada perubahan. Hari Minggu dokter bilang suruh cek darah, kita cek darah. Sore cek darah, hari Minggu malam jam 11 itu positif DBD dan tifus. Setelah itu Javier mau langsung dibawa ke rumah sakit. Pas sampai di rumah itu mama pulang dari gereja bawa perjamuan kudus dari langsung Papa Riaji. Kita doa bersama sebelum masuk rumah sakit. Tidak anfal, tidak kritis. Lalu hari Selasa, ya Senin panas sudah turun, hari Selasa trombosit sudah naik. Jadi di rumah sakit hanya 2 hari. Ya. Biasanya orang demam berdarah itu 7 hari, vonis dokter nggak bisa keluar dari rumah sakit. Tapi setiap hari dikasih perjamuan kudus, berdoa, dan hari Selasa udah sembuh trombosit naik. Memang gejalanya secara medis itu pasti bisa mencapai 40 ya, atau 40 derajat Celcius atau sekitar 106 derajat Fahrenheit. Dan fasenya dibagi 3. Fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Jadi kalau dia lewat masa kritis biasanya akan pulih. Tapi itu biasanya kita observasi 2-7 hari. Yang luar biasa si Xavier ini 2 hari sudah sembuh. Sangat jarang ya. Walaupun ada, tapi dokternya pasti enggak bisa keluar ya, harus dirawat karena harus diobservasi. Ya, yang kita takut dia masuk di fase kritis. Ya. Tapi puji Tuhan ternyata luar biasa. Ya, perjamuan kudus ini. Xavier sekarang sehat sempurna. Sekarang saya mau ke Ibu Niko. Silakan, Bu.
Shalom. Jadi saya tuh selalu dari awal pertama saya di Jamaah Tuhan, saya memang dipilih Tuhan di gereja Tiberias. Saya divonis kanker ganas rahim ya. Saya betul-betul drop sekali. Dan akhirnya justru disitulah saya setiap pagi jam 4 saya buka radio. Karena saya mau muji-muji itu kan takutnya suami saya belum dalam Tuhan. Jadi saya dengar saya ikut doa. Nah saya percaya dengan iman di Tiberias saja saya lihat orang lumpuh bisa jalan. Waktu saya saat itu. Orang yang sakit bisa sembuh, yang pakai kursi roda bisa sembuh, masa saya nggak bisa. Saya percaya bahwa saya bisa sembuh, Tuhan sembuhkan. Terus badan pendarahan dan badan saya tuh makin nyusut. Terus anak saya bilang, mama kenapa kok mama di kamar aja, saya nggak bisa turun dari kamar ruang atas ke bawah. Saya menghindar suamiku gitu. Terus akhirnya saya bilang, mama sakit apa, gini-gini. Andi janji jangan ngomong ke papa, saya kasih lihat hasil lab. Akhirnya kaget anak saya, mama kenapa nggak kasih tahu apa-apa, ini dia main-main kanker ganas mah, kanker rahim. Terus akhirnya langsung dia panggil papanya ke atas. Disitulah campur tangan Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Disitulah suami saya bertobat. Suami saya tiba-tiba mau terima Tuhan Yesus. Akhirnya saya cuma minta papa satu, bertobatlah, saya sudah capek demi hidup ini. Akhirnya suami saya bilang, oke, pokoknya kamu harus second opini. Langsung anak-anak tuh disuruh cari buletin, disuruh cari pendaftaran, kapan ada baptisan segala macam. Ibu dibaptis. Akhirnya baptis lagi 2 kali, dan disitulah Pak Pariaji nggak tahu kenapa bisa baptis, tolak roh berhala gitu ya, ke suami saya, putuskan semua. Mujizat saya ke Singapura lanjut ya, saya ke Singapura, second opinion, dokter Singapura angkat jempol sampai 2. Are you very very clean? Nah saya waktu di Dharmala itu, waktu saya sakit, saya sampai minta Pak Pariaji doa. Di Dharmala itu kan susah ya Pak, ini ya susah banget Pak Dulov. Jadi suatu saat saya udah di lorong, udah hopeless, aduh saya udah nggak bakal bisa dapat doa karena udah deket lift kan. Saya pokoknya saya uber sampai Pak Pari udah masuk lift, pintu lift udah tinggal tutup. Saya berdiri di depan, jadi ini Pak Paraji ini saya. Terus pekerja nanya, ibu mau apa? Saya mau minta doa. Ayo masuk. Ya didoain Pak Paraji, doa apa? Saya bilang saya ada sakit. Ya, waktu itu saya bilang saya kanker karena vonis dokter sini, dan saya mau doa suami saya bertobat. Semua apa yang Pak Pariaji doakan kepada saya, Bapak Gembala sidang kita sudah digenapin, dan satu hal saya percaya bahwa Pak Pariaji itu juru bicara Tuhan. Ya puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu ya. Yesus selalu menekankan soal korban. Yesus saja untuk tembus Anda soal korban. Bukan murah mahal dengan darahnya. Karena Alkitab mengajar korban terbesar kalau korban darah. Maka di sini perhatikan apa? Misalkan Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian. Jadi saya tambahkan perikop ayat di mana ditabur itu itu supaya orang perhatikan ayatnya ada. Yesus di sini juga ngajar apa? Katakanlah korban. Yesus juga ngajar di sini di Mazmur 20, yaitu Yohanes, Yakobus dan ibunya berlutut di kaki Tuhan. Tuhan inginnya ibu Yakobus, Yohanes, Yakobus di samping kiri kanan. Itu permintaan yang memang luar biasa. Ya enggak setiap orang berusaha pun enggak akan berani seperti itu. Saya maunya bahkan jauh dari Tuhan, enggak dekat Tuhan, maunya Taman Eden, susah pernah minta di Taman Eden. Maka, tapi ibu Yakobus bisa minta, Tuhan aku serahkan anakku, Yohanes Yakobus supaya di samping kiri kanan Tuhan. Jadi seorang ibu betapa besar doanya. Kalau enggak perhatikan Bapak, sebenarnya secara ilustrasi Tuhan ngabulkan. Tuhan jawab apa? Apa kamu tahu yang kamu minta? Maka sekali lagi apa kamu minta? Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu bahwa besar yang dibayar. Harus korban untuk duduk di sisi Tuhan, harus korban besar. Maka Tuhan mengatakan apakah kamu bisa? Yaitu apa? Minum cawan, maksudnya korban darah. Cawan dari Yesus. Apa kamu bisa? Mereka serentak bisa. Ya Tuhan kami bisa. Dan kalau Anda perhatikan, bisa. Maka mereka serentak mengatakan, ya Tuhan kami bisa. Maksudnya korban. Maka yang kedua, buktikan apa? Yakobus dipotong kepala Herodes. Yaitu Yakobus adalah gembala Yerusalem yang pertama. Dipenggal kepalanya, martir pertama. Oleh perintah Raja Herodes. Yang kedua, Yohanes dibakar enggak mati, digoreng enggak mati. Dan matinya umur 120 tahun. Yang ada menyanggur umurnya 120 tahun. Yohanes seorang martir, korban martir, yaitu apa? Dibakar, digoreng enggak mati. Karena enggak mati, dia ditahan di Patmos 10 yang gersang. Disitulah Yohanes menulis tentang turunnya ke surga. Jadi orang tetap yang korban, digoreng, dibakar, enggak mati. Maka berkahnya besar, martir besar, Yohanes. Maka Yohanes turunnya ke surga, nulis tentang kerajaan surga. Nulis tentang perbuatan kita bisa dicatat. Nulis tentang hati-hati kerajaan maut. Nulis tentang akhir zaman. Nulis tentang betapa kita harus jaga-jaga. Siap-siap berjaga-jaga, berdoa untuk surga. Itu seruan Yohanes yang utama, Anda harus jadi warga surga. Yohanes menyerukan Anda karena Anda hidup yang suci, hidup yang kudus. Yohanes tenang kenapa? Berbagah ikut dalam Tuhan. Tapi ingat-ingat, jaga hidupmu, perbuatanmu, supaya Anda tidak dosa lagi. Maka mari kita jaga. Yohanes diterima Tuhan, murid disayangi Tuhan karena korban. Maka mari ada dosa juga. Perhatikan pesan-pesan Yesus. Mari hidup yang kudus, pegang Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan Yesus, dan junjung perintah-perintahnya. Mari kita jaga perintah Yesus kepada Anda. Harus mesti berpikir, berkata, perbuatan, dan Anda bisa untuk hidup yang suci kudus. Darah bangsa Anda dan saya, targetmu harus ke surga. Amin. Mari kita doa. Siapapun yang perhatikan acara ini, agar mereka diberkati. Kami ingin nangis orang sakit agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Berkati mereka sehat sempurna. Tidak gagal, tidak sakit, tidak nganggur. Kami berdoa yang kedua, yaitu bagi bangsa kami. Agar diberkati bangsa kami yang makmur, yang damai, yang sukacita. Agar bangsa kami tetap berpegang pada, yaitu Pancasilais, nasionalis. Agar hidup yang damai sukacita. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan di Esra 6:10. Bahwa doakan kaisarmu, pemimpinmu, bahkan keluarganya. Maka kami doa para pemimpin bangsa kami, beri kuasa untuk memimpin bangsa kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa, agar siapapun yang menyaksikan acara ini, diberkati Tuhan. Kami doa agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa agar mereka juga jauhkan dari setan kuasa gelap.
Dan kami doa mereka selamat surga, dan kami doa agar mereka bersama keluarganya akan masuk surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah berdoa bersama saudara sekalian, imani bahwa doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda yang dalam ikatan kuasa kegelapan sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda yang dalam masalah sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, hiduplah di dalam kekudusan Allah. Jadilah pelaku daripada firman Tuhan, maka kita akan selalu mengalami kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan. Di layar televisi saudara tertera nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Sehari dalam 24 jam Anda dapat dilayani. Sekian program mukjizat ini. Sampai jumpa pada program mukjizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah